Semangat pagi sahabat Globality, kembali lagi bersama saya Desi di acara Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung, pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Pasti Badung, podcast siswa Globality Badung, pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif. Sahabat Globality, Project P5 sedang hangat diperbincangkan di dunia pendidikan. Mengapa demikian? Karena Project P5 saat ini sedang berjalan pada kurikulum Merdeka, tidak terkecuali di SMKTI Bali Global Badung yang pada tahun ajaran 2022-2023 sedang melakukan percobaan tahapan untuk penerapan kurikulum Merdeka. Nah, seperti apa sih Project P5 tersebut yang dijalankan oleh kelas 10 pada tahun ini? Langsung aja yuk kita sapa perwakilan dari kelas 10. Semangat pagi, Wisnu dan Mang Sri. Semangat pagi. Semangat pagi. Yang keras dong, semangat pagi. Semangat pagi. Iya, oke. Gimana? Deg-degan ya? Agak. Oke, bisa diperkenalkan terlebih dahulu profil kalian, baik itu Wisnu maupun Mang Sri. Siapa yang duluan? Wisnu. Kenalkan, nama saya Madida Wisnu Arita, bisa dipanggil Wisnu, dari kelas 10 di KV 2. Oke, di Cafe 2. Perkenalkan, nama saya Nikomang Sri Laksmi Putri, nomor absen. Minta poin. Enggak. nama panggilan Mang Sri dari kelas 10 DKV 2. Oke, jadi kelas 10. Oke, perwakilan kelas 10 DKV 2. Oke, kalian kan kelas 10 yang menerapkan kurikulum Merdeka, ya? Ini pertama kali ya menerapkan ya? Ya. Karena SMP sebelumnya enggak ya? Enggak. Oke. Kurikulum Merdeka itu mengharuskan siswa untuk melakukan project P5 tentunya, pasti ya, karena udah ketentuan dari pemerintah. Nah, yang seperti yang kalian rasakan atau seperti yang kalian lakoni sebelumnya, kan udah sempat berjalan ya project P5 ya? Udah ya. Seperti apa sih project P5 yang kalian lakukan atau yang kalian kerjakan sebelumnya? Siapa jawab? Wisnu? Ya. Oke, silakan Wisnu. Jadi yang kita lakukan itu kayak bermusyawarah, gotong royong, menentukan ide-ide untuk cari materi dari tema P5 tersebut. Terus kita bersosialisasi ke SMP. Terus kita juga membuat PowerPoint, kita mempresentasikan di sana. Nah, segitu ya. Oke, Project P5 udah sempat berjalan berapa kali? Untuk saat ini baru 2 kali. 2 kali. Yang pertama itu apa kalau boleh tahu? Temanya saya lupa, cuman itu buat EcoBrick gitu. EcoBrick. Jadi kalian buat apa? Buat tempat sampah dari sampah daur ulang. Daur ulang. Oke. Kemudian yang kedua? Itu kita bikin kayak kampanye anti narkoba gitu. Kampanye anti narkoba. Oke, gimana sih caranya kalian mengerjakan project P5 tersebut? Apakah itu project perorangan yang harus dikerjakan satu siswa, satu project, atau project tersebut dilakukan berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan? Jadi untuk pengerjaannya itu dilakukan dengan cara berkelompok. Jadi kan ini misalnya ada yang kelompok 1 tugasnya itu buat cari materi. Terus kelompok 2 juga cari materi, cuman materinya itu kan beda-beda, ada yang nyari pengertian, terus ada yang jenis, ada yang akibat, terus ada juga beberapa orang tuh buat laporan gitu. Oke, yang Mang Sri katakan itu tentang apa sih temanya kemarin? Itu yang terakhir kali itu tentang kampanye anti narkoba, temanya kampanye anti narkoba. Oke, gimana caranya Mang Sri untuk mencari informasi terkait penggunaan narkoba, kemudian bahayanya seperti apa, jenis-jenisnya? Untuk cari informasi itu kita cari di internet, terus kita juga sempat datang ke BNN-nya langsung. Datang ke BNN-nya langsung, oke. Apa hal-hal yang kalian dapatkan ketika kalian datang ke BNN? Nanti jawab. Oke, yang kita dapat di sana itu bahaya narkoba, itu apa? Terus kita ditunjukkan bagaimana kita menentukan orang itu terkena narkoba atau tidak. Terus
dampak-dampaknya, terus efek sampingnya itu apa aja, dan kasih tahu beberapa nama-nama tahanan sana. Kalian sempat ketemu sama tahanannya? Sempat. Tahanannya itu rata-rata umuran berapa sih kalau boleh tahu? Untuk rata-rata umur tuh nggak dikasih tahu, cuman ada anak di bawah umur. Ada di bawah umur? Umur berapa sih kira-kira? Waktu itu dikasih tahu ini umur 17 tahun gitu. 17 tahun, udah pengguna narkoba? Sama mengedarkan narkoba. Mengedarkan narkoba? Ya. Oke, baiklah. Kemudian apa lagi selain hal tersebut yang kalian lihat di sana? Kita juga dikasih tahu tentang tes urin pengguna narkoba gitulah. Terus kita juga diajak ngelihat anjing untuk melacak narkoba gitu. Oke. Tes urin, kalian ke sana tes urin juga? Enggak, cuman dikasih lihat kayak kalau misalnya orang hamil itu kan ada test pack tuh. Nah, ini kayak sejenis gitu dah. Oh, gitu. Oke, baiklah. Kesana itu sama siapa? Kalau boleh tahu. Sama ada teman-teman juga, sama ada pembina. Sama pembina juga. Oke. Itu dipilih berdasarkan perwakilan saja. Jadi nggak satu kelas ke sana ya. Oke. Kemudian ada hal lain lagi kira-kira pada saat itu? Apa hal yang diberikan oleh BNN pada saat itu? Berupa catatan mungkin? Sempat waktu itu kita dikasih berkas gitu kayak tentang materi tentang narkoba. Oke, kalau dari sepengetahuan kalian di sana, berapa orang yang terkena narkoba? Ya kalau kita merujuk itu provinsi ya? Apa daerah Badung saja? Provinsi. Berapa kira-kira yang terjangkit narkoba mungkin? Ada kayaknya waktu ini terlihat di daftar itu ada 30 lebih. Yang ada di sana? Ya. Tahanannya yang ada di sana? Ya. Oke, berarti masih ada data-data lain ya, yang artinya yang di tahun-tahun sebelumnya mungkin ya. Kemudian dari hasil yang kalian dapatkan berkunjung ke BNN, kemudian kalian melihat beberapa hal, diberikan informasi beberapa hal terkait bahaya narkoba, jenis-jenis narkoba. Nah, dari apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, hal apa yang kalian buat setelah itu? Apakah ada sebuah produk yang kalian buat terkait kampanye anti narkoba tersebut? Jadi kita buat 2 produk itu. Yang pertama ada kita buat PPT, terus yang kedua kita buat laporan berupa modul. Ini contohnya. Oke, ini modul dari hasil kelas DKV 2. Oh ya, ada kelas 10 DKV 2. Oke, modulnya setebal itu ya? Iya. Jadi dari modulnya itu kalian implementasikan kepada menjadi PPT gitu. Kemudian terus kalau udah jadi PPT gimana? Terus kita sosialisasi ke sekolah SMP gitu. Sempat? Ke SMP mana? SMP Negeri 2 Denpasar. SMP Negeri 2 Denpasar. Itu perwakilan juga atau gimana? Perwakilan juga. Ibu sempat dengar bahwa kalian ditunjuk secara spontan menjadi duta narkoba. Itu gimana? Bener nggak? Bener. Gimana perasaan kalian? Kaget nggak sih? Kok tiba-tiba kenapa sih saya jadi duta narkobanya? Kaget sih. Kaget, oke. Siapa yang menunjuk pada saat itu? Pembinanya langsung, yang pembina P5-nya. Pembina P5-nya, oke. Kemudian itu kan dari Project P5 kampanye keluar sekolah. Kemudian bagaimana cara kalian untuk menyebarkan informasi juga ya, mungkin tidak hanya di luar sekolah tapi juga lingkup intern lah. Gimana caranya? Untuk menyebarkan informasinya tuh kita ada sosialisasikan kayak tadi kita bilang. Sosialisasi ke SMP gitu, terus itu aja. Oke, gimana perasaannya pada saat itu? Seneng nggak sih kalian dapat project seperti itu? Seneng sih, karena nambah ilmu juga tentang narkoba gitu. Apakah ini sebuah hal baru bagi kalian? Ya.
Iya. Ya. Gimana kalau di kurikulum Merdeka ini kalian merasa berat tidak ada project P5 ini? Atau mungkin kalian enjoy saja? Enjoy sih. Lebih enjoy. Oke. Kenapa kalian tertarik atau sangat-sangat enjoy sekali menjalankan project P5 ini? Karena kan buatnya sama teman-teman sekelas gitu, ada seru-seruannya. Oh, ada seru-seruannya. Berarti dapat nilai sosialnya ya, dapat nilai sosialnya. Kemudian untuk Wisnu sendiri, ini yang kok dikit banget ngomongnya. Kayaknya bertegang nih berdua. Apa yang Wisnu dapatkan ketika selama Wisnu mengerjakan proyek P5 ini? Jadi saya tuh mencari jenis-jenis narkobanya. Terus kita jadikan satu di modul. Kita bikin PPT terus kita presentasi. Itu lumayan lama buatnya. Jadi hasilnya ya modulnya ini. Oke, baiklah. Modulnya ini kira-kira berapa lama sih kalian buat? Sekitar 2 mingguan. 2 minggu. Dari kalian ke BNN, kemudian nyusun modul yang setebal ini, kemudian buat PPT. Setelah 2 minggu barulah kalian kampanye. Oke, baiklah. Kemudian bisa tidak sih kalian ulas sedikit terkait modul yang kalian buat di dalamnya? Bisa, tapi saya lihat ini. Oke, silakan. Oke, jadi di dalam modul ini tuh terdapat pengertian dan jenis narkobanya, terus ada faktor penyalahgunaan narkoba, terus ada deteksi dininya, terus ada juga dampak penyalahgunaan narkoba sama strategi pencegahan narkobanya. Strategi pencegahan narkoba. Kalau menurut kalian sendiri, bagaimana caranya bagaimana strategi untuk pencegahan narkoba sejak dini? Untuk sejak dini tuh misalnya tuh kayak kita dalam lingkungan keluarga ya, misalnya keluarga keluarganya nih pengguna. Kita sadar, kita tahu itu jangan dicontoh. Kita menghindar aja, jangan tiru lah. Oke, jangan ditiru. Oke. Kemudian kalau dari Wisnu sendiri gimana caranya? Bisa untuk memilah dan memilih pergaulan. Karena pergaulan bebas sekarang sudah banyak dampak negatifnya. Terus untuk tidak terlalu gampang percaya, mudah percaya terhadap teman. Kenapa nggak mudah percaya terhadap teman? Kenapa emangnya? Karena saudara saja bisa menipu gitu, apalagi teman gitu. Oke, baiklah. Saudara saja bisa menipu, apalagi teman. Oke, lanjut Wisnu. Di situ untuk tidak mudah menerima barang titipan juga, seperti di bandara itu kan banyak terjadi. Ternyata itu buat pengedar narkoba. Oh gitu, oke. Baiklah. Kemudian untuk siswa SMK TI Bali Global Badung, apa yang ingin kalian sampaikan terkait kampanye anti narkoba ini? Jangan pernah sekali-sekali nyoba narkoba, itu aja sih. Itu aja. Oke, Wisnu silakan. Karena narkoba itu tidak bisa disembuhkan, tapi hanya kesadarannya. Dengan kesadarannya itu pun butuh waktu yang lama banget, karena itu banyak halusinasi. Setelah menggunakan itu efeknya itu pun panjang. Efeknya panjang. Oke, kita berbicara mengenai pencegahan narkoba di lingkungan SMK TI Bali Global Badung. Hal-hal apa yang kiranya bisa dilakukan agar kita tidak sampai berpikir untuk menggunakan narkoba? Hal positif. Cara. Hal-hal apa yang bisa dilakukan? Itu milih pergaulan yang bagus aja sih. Milih pergaulan yang positif. Itu untuk saya.
Mungkin untuk tidak mencoba walaupun itu cuma sedikit banget ya. Oke, jadi kita mungkin bisa mengalihkan aktivitas kita ya dengan kegiatan-kegiatan positif, mungkin ikut ekstrakurikuler ya, ataupun kita mempelajari hal-hal baru, apalagi kita SMK ya, banyak sekali hal yang bisa kita praktekkan terhadap ilmu-ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian kita mungkin bisa mencoba hal-hal baru ya, betul? Betul. Ya, mencoba hal-hal baru juga di luar atau di luar lingkup yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Jadi kita mempelajari banyak hal baru harusnya, ya, pasti harus supaya kita tidak ada terpikirkan untuk menggunakan narkoba seperti itu. Oke? Thank you untuk Wisnu dan juga Mang Sri ya, semoga di proyek P5 selanjutnya bisa menemukan kelancaran dan juga apapun yang kalian buat nanti bisa bermanfaat untuk kita warga SMK TI Bali Global Badung dan juga untuk masyarakat sekitar pada umumnya. Oke, thank you ya sekali lagi. Oke, sahabat Globality, itulah tadi perbincangan saya dengan perwakilan siswa dari 10 DKV 2 yaitu Wisnu dan juga Mang Sri. Semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita obrolkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kita yang lain. Thank you. Pasti Badung, podcast siswa Global Badung. Pasti aktif, pasti kreatif, pasti inovatif.